Suara saya terdengar ya Bu Eri? Terdengar Bu. Ya, selamat siang Bu Eri. Selamat Bagaimana siang Bu kabarnya? Arsi. Alhamdulillah sehat ini. Tapi Alhamdulillah. agak capek sedikit karena tadi baru kegiatan proyek akhir, jadi kayak lari-lari gitu. Oh, sudah mulai Tapi proyek ya Bu ya? ya sudah selesai Bu 1 minggu kemarin Ya. proyek. Tapi sehat saja ya Bu ya? Maksudnya tidak ada kendala yang berarti seperti masuk angin, batuk, pilek enggak ya Bu ya? Enggak ya, enggak alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Bu, pada kesempatan ini eh, kemarin itu kita sudah berbincang-bincang dan sepertinya Bu Eri ada hal yang mengganjal. Nah, kira-kira di kesempatan ini apa tujuan yang ingin Bu Eri capai? Eh, jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas waktu Bu Arsi untuk meluangkan waktu mendengarkan nanti unek-unek yang saya rasakan deh. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid dalam pembelajaran saya di kelas itu cenderung semangatnya itu menurun. Jadi mereka semangat antusias belajarnya itu semakin lama semakin menurun. Kemudian dari antusias belajar yang semakin menurun itu ternyata ketika saya memberikan tugas, mereka juga tidak maksimal kayak yang awal-awal dulu. Jadi yang mengumpulkan hanya kurang lebih ya 50% seperti itu. Jadi dari Berarti, sini, diteruskan dulu Bu. ya, jadi saya ingin berusaha untuk meningkatkan antusias belajar mereka agar lebih oke lagi. Berarti ini ya yang saya tangkap yang menjadi beban masalah Bu Eri sekarang ini banyak semangat yang menurun dalam kegiatan pembelajaran ya dari murid-murid, kemudian juga tidak maksimal dalam mengumpulkan tugas. Nah, itu yang ingin Bu Eri cari solusinya ya Bu ya. Iya, betul seperti itu. Ya. Baik Bu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Bu Eri sekarang ini untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya macam-macam ya Bu, yang saya rasakan itu karena Ya. memang dari latar belakang anak yang berbeda-beda. Jadi kalau menurut saya skala yang paling banyak itu di skala 5. Namun juga ada sebagian anak yang sudah mencapai skala 7 bahkan skala 8 gitu. Tapi juga ada juga yang walaupun beberapa 1 atau 2 anak itu masih dalam keadaan yang santai banget, itu masuk dari skala 3. Rata-rata ya 5 ya Bu. 5, oke. Baiklah, berarti menurut Bu Eri untuk mencapai posisi di posisi sekarang ini untuk mencapai tujuan tersebut masih rata-rata 5 ya Bu ya untuk Iya. itu. Nah, menurut Bu Eri sendiri kekuatan apa yang kira-kira Bu Eri miliki untuk mencapai tujuan, yaitu meningkatkan semangat belajar untuk murid? Kira-kira kekuatan apa yang dimiliki oleh Bu Eri? Sebenarnya saya bisa memaksimalkan potensi yang saya punya sih Bu. Cuma karena mungkin
banyaknya agenda jadi, atau misalnya atau mungkin karena saya belum belajar maksimal deh, itu saya belum bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan siswa. Jadi kadang saya masih menggunakan pembelajaran yang monoton seperti itu, Bu. Jadi saya akan berusaha untuk mencoba memaksimalkan apa yang saya miliki agar anak-anak nanti lebih antusias dalam belajar. Oke, jadi yang saya tangkap, kekuatan yang Bu Eri miliki adalah kemauan, keinginan untuk terus belajar gitu ya, Bu, ya, Iya, untuk bisa memberikan yang terbaik bagi siswa. betul Nggih, Bu, nggih? seperti itu. Iya. Nah, kira-kira peluang apa yang bisa Bu Eri ambil untuk masuk atau mencapai tujuan tersebut? Misalnya, apakah dalam kegiatan misal P5 ini, atau kegiatan di kelas, atau peluang apa Bu kira-kira yang bisa Bu Eri ambil untuk Eh, memaksimalkan untuk memaksimalkan potensi saya, kemampuan? mungkin Iya. saya akan berusaha untuk mencoba menerapkan pembelajaran yang berbeda ya Bu. Kalau kemarin Mhm. kita cenderung hanya apa namanya diskusi kelompok itu, tapi kadang tidak sampai pada presentasi dan tindak lanjut, maka Mhm. saya akan mencoba untuk menerapkan model pembelajaran yang berbeda, yang tentunya lebih memaksimalkan aktivitas siswa di kelas. Jadi kalau bisa dikatakan ya pembelajarannya harus lebih ke student center seperti itu. Oke, jadi yang Bu Eri nyatakan tadi ingin membuat pembelajaran yang berbeda dan efektif begitu mungkin ya Bu ya? Jadi Iya, anak bisa seutuhnya melakukan pembelajaran hingga selesai, hingga iya Bu. presentasi begitu nggih? Nggih. Nah, kalau menurut Bu Eri hambatan terbesar dari, kegiatan atau rencana untuk mencapai tujuannya itu apa Bu kira-kira? Hambatan terbesar yang dihadapi oleh Bu Eri? Untuk hambatan dalam menerapkan pembelajaran tadi mungkin saya belum ini Bu memaksimalkan pembelajaran yang sifatnya student center. Kemudian mungkin saya juga dalam memberikan materi pembelajaran itu kadang terlalu cepat Bu. Jadi anak Nggih. susah menangkap pembelajaran yang saya berikan. Atau juga bisa jadi apa tugas yang saya berikan terlalu banyak ya Bu. Oh, begitu. Jadi Bu Eri berpendapat mungkin tugasnya terlalu banyak atau mungkin terlalu cepat seperti itu ya, Bu. Tapi Iya. dengan kekuatan yang Bu Eri miliki tadi, keinginan untuk belajar, untuk mengubah menjadi lebih baik, kira-kira solusi apa yang ingin diterapkan oleh Bu Eri? Kalau untuk solusinya ya, saya akan mencoba strategi baru itu tuh strateginya dengan menerapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan siswa, yang lebih bervariatif, yang intinya adalah meningkatkan keaktifan siswa di kelas seperti itu. Kemudian mungkin saya juga akan memberikan tugas yang kira-kira sesuai dengan tujuan pembelajaran saja. Jadi jangan apa hanya tugas-tugas tapi tidak sesuai gitu. Mungkin akan lebih terorganisir gitu ya, Bu, kalau dibilang seperti itu. Iya, bagus sekali, menginspirasi sekali apa yang ingin atau solusi yang ingin dilakukan oleh Bu Eri ya. Nggih. Jadi ingin mencoba strategi baru, pembelajaran yang menyenangkan, variatif, kemudian tugas disesuaikan dengan pembelajarannya. Nah, ke depannya, Bu Eri mungkin akan melakukan itu nggih, Bu, nggih? Iya, iya, Bu. Kira-kira berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan oleh Bu Eri untuk merencanakan dan melaksanakan aksi tersebut? Berarti mulai besok ya, Bu, karena besok itu saya sudah kembali ke jadwal normal, jadi kegiatan proyek juga sudah selesai. Nanti saya akan memaksimalkan saat-saat jam kosong gitu ya, Bu, untuk merencanakan pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa di kelas. Kemudian mungkin saya juga akan bertanya dan ini meminta pendapat dengan teman-teman yang terutama teman-teman yang satu mapel ya Bu, gitu. Bagaimana cara meningkatkan pembelajaran yang lebih efektif di kelas gitu. Bagus sekali, solusi dari Bu Eri ya, untuk mulai sesegera mungkin ya Bu, jadi Iya Bu, masalah tidak berlarut-larut.
gitu Iya. ya, Bu. Nah, kalau menurut Bu Eri sendiri, ukuran keberhasilan dari penerapan rencana yang disusun itu apa, Bu? Bu Eri menilai, "Oh, ini sudah berhasil nih rencana saya," gitu. Kalau menurut saya sih keberhasilan yang nanti saya katakan berhasil ya, paling tidak ya meningkat gitu ketika saya menerapkan pembelajaran dengan model tertentu, antusias belajar anak itu sudah semakin baik, sudah semakin aktif di kelas, kemudian di kelas juga tidak ada yang ramai sendiri, tidak ada yang mengantuk lagi gitu Bu. Iya. Kemudian juga mungkin dalam pengumpulan tugas itu juga anak-anak lebih aktif lagi Bu. Jadi tidak ada yang terlambat dalam mengumpulkan tugas. Oke. Jadi Gitu Bu. menurut Bu Eri, ukuran keberhasilannya itu ketika pembelajaran berlangsung, anak-anak sudah semangat lagi ya, Bu, ya, untuk mengikuti Iya. pembelajaran dan Iya. mereka tidak, meninggalkan tugas mereka menjadi lebih bertanggung jawab begitu nggih, Bu, Iya. nggih? Iya. Kalau bisa dikatakan ya mungkin meningkatkan kedisiplinan mereka Kedisiplinan. ya Bu. Nggih. Meningkatkan kedisiplinan, nggih, bagus sekali Bu Eri. Kemudian bagaimana kalau tiba-tiba di tengah rencananya Bu Eri itu ada gangguan yang mungkin muncul, Bu. Antisipasinya kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Eri? Ketika dalam pelaksanaan ternyata ada masalah baru gitu ya Bu. Iya, Berarti saya harus punya ini Bu, punya rencana alternatif ketika nanti saya memakai model ya pembelajaran A kok tidak sesuai, maka iya, di kelas yang lain mungkin saya akan coba model pembelajaran yang berbeda karena iya, belum tentu ketika model pembelajaran jenis A itu kita terapkan di kelas 9 mungkin ya, belum tentu sesuai juga dengan kelas 9 yang lain gitu. iya, nggih, nggih. Ya, mungkin karena kondisi anak juga berbeda-beda ya, Bu. Jadi mungkin Iya, tidak semua bisa, selesai solusinya dengan satu cara, begitu ya, iya, Bu? Tapi bagus iya, sekali Bu Eri sudah menyiapkan atau memikirkan rencana alternatif. Nah, untuk melaksanakan aksi tersebut tentunya butuh komitmen ya, Bu, ya. Nah, betul kira-kira Bu. komitmen apa yang ingin dilakukan atau akan dilakukan oleh Bu Eri sendiri? Untuk komitmen yang harus saya lakukan ya, berarti mulai hari ini bahkan ya Bu, mulai hari Iya, ini, mulai besok dan kapanpun saya harus siap belajar dan konsisten dengan apa yang saya rencanakan. Bukan hanya rencana yang sudah berhasil diterapkan di kelas A, nanti di kelas yang lain berbeda gitu. Jadi nanti saya kalau sudah berhasil ya akan terus menggunakan model pembelajaran yang sudah cocok itu. iya. Jadi akan konsisten ya, Bu, ya, kata Iya, kuncinya itu. Eee, konsisten. kemudian dalam melaksanakan komitmen tentu saja kalau kita sendiri kadang-kadang kan kita mood-nya naik turun ya, Bu, ya. Iya, Nah, tentunya butuh orang-orang atau butuh suatu hal yang bisa menuntun kita atau membantu kita untuk menjaga komitmen tersebut. Nah, kira-kira siapa atau apa yang bisa membantu Bu Eri untuk menjaga komitmen tersebut? kalau yang bisa mengingatkan saya setiap hari itu teman sebangku, teman dekat duduk saya itu namanya Bu Sri Nur Aini. Beliau mengajarnya guru BK, tapi biasanya kita tiap hari itu selalu mengingatkan hari ini agendanya apa gitu, ibu sedang mengerjakan apa. Nah, nanti dari apa saling komunikasi ini biasanya kita, oh iya Bu saya mau mengerjakan ini, oh iya Bu saya. Mhm, Jadi iya. kalau menurut saya Bu Sri Nur ini yang dapat mengingatkan saya untuk selalu apa ya melakukan kerja-kerja harian itu. Ya, jadi sudah ada teman yang terpercaya yang Iya, sering, mengingatkan ya Bu untuk berkomitmen. Jadi nanti ketika mungkin Bu Eri merasa down atau ada Bu Nuraini yang bisa iya, membantu atau mendorong semangat Bu Eri lagi gitu ya iya, Bu ya. Nah, eee, jika rencana itu terlaksana dengan baik, apa tindakan ke depannya lagi Bu? Bu Eri ingin melakukan apa ketika, oh anak-anak sudah baik nih, sudah disiplin, apakah ada rencana tindak lanjut untuk melaksanakannya? kalau seandainya rencana yang tadi saya apa rencanakan itu dan diterapkan kok berhasil, maka Ya, saya akan menerapkan rencana itu di kelas-kelas yang lain. Kebetulan saya mmm, mengajar di kelas 9 dan kelas 7. Nah, nanti di
yang saya rencanakan itu awalnya mau diterapkan di kelas 9 Bu. Kalau sudah berhasil ya nanti saya coba di kelas 7 Bu. 7. Iya. Baik Tetap saya Ibu. pertahankan hal yang positif Ya. itu yang sudah berhasil. Baik Ibu Eri, menginspirasi sekali percakapan kita. Pertanyaan terakhir dari saya, Iya. bagaimana perasaan Bu Eri sekarang setelah kita istilahnya berdiskusi untuk meringankan unek-unek Bu Iya Eri? betul. Apa yang ingin Bu Eri sampaikan? Bagaimana perasaannya? Eh, untuk apa dari kegiatan sesi ini saya merasa lebih rileks ya Bu, lebih rileks, lebih santai, dan saya juga merasa terima kasih kepada Bu Arsy karena telah memberikan waktu sehingga saya bisa berbagi nih Bu. Walaupun sebenarnya kita sudah sering bercakap-cakap seperti ini Bu, tapi kita tidak mengetahui tahapan-tahapannya sampai mana seperti itu. Jadi dengan sesi ini ya saya merasa senang, lebih santai, lebih rileks saja. Baik Bu Eri. Nah, manfaat yang Bu Eri dapatkan dari percakapan kita ada tidak Bu ini? Apakah kita hanya Sangat bermanfaat Bu, ya, sangat bermanfaat. Tadi dari apa namanya yang disampaikan Bu Arsy itu jadi membangkitkan ide-ide saya untuk lebih mengembangkan potensi-potensi saya gitu. Karena kalau kita tidak ada yang mengingatkan juga, kita biasanya juga santai-santai di zona nyaman saja Bu. Jadi sangat bermanfaat. Ya. Terima kasih sekali Bu Eri atas curhatnya. Semoga Curhat. semoga mendapatkan manfaat dan semoga tujuan yang ingin Bu Eri capai dapat terwujud dan terlaksana dengan baik ya Bu ya. Dan Yes. kedepannya semakin banyak lagi terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi baru untuk Bu Eri aplikasikan pada kegiatan pembelajaran ya Bu. Yeah. Nggih. Ya semoga Bu minta bantuannya. Ya, sama-sama Ibu, kita saling belajar Iya. untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Sekian saja saya akhiri ya Bu ya. Iya. Terima kasih, selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.